Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir di hadapan kalian semuanya. Maka atas solawat, atas dukungan yang diberikannya lewat infak dakwah, kita doakan semoga itu menjadi catatan langit, semoga dibalas lagi oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya ya, lewat anti download, anti skip, dan semoga punya waktu untuk turut serta membagikan link dari setiap kajian-kajian kita dari channel dakwah ini. Atas doa-doa baiknya juga aku ucapkan terima kasih, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepadamu. Oke, kita lanjutkan kajian kita ke seri yang ke-8 ya, seri 8. Oh, ini yang baru. Kalau masih baru tulisannya kecil dia. 8 ya. Nggak tahu nanti ini selesainya di seri yang keberapa. Kemarin sudah aku berikan sebuah penjelasan tentang polemik di Amsal itu ya, mulai dari penggunaan logika kalimat, sebetulnya itu harus diterjemahkan bagaimana, tentang diksi yang masuk ke dalam terjemahan kita itu menjadi menciptakan, kan begitu. Sekarang aku akan menjelaskan lagi dengan tetap mereview apa yang telah aku jelaskan ya. Di dalam penjelasan kemarin sampai kita hunting ke Injilnya orang Arab ya. Ini mana Injil orang Arab kemarin ya? Sudah di sini ya. Ini ya. Sampai aku penasaran ini Injilnya orang Arab ini sebetulnya bilangnya apa? Ternyata holako juga, mencipta juga ya. Dan kemudian kita coba dari diksi-diksi kemarin itu sebetulnya Kanaan itu kita terjemahkan apa? Coba kita masukkan ke narasinya. Jadi diksi Kanani kita masukkan ke narasinya dengan polisemi yang ada ya. Tuhan telah menciptakan, Tuhan telah mendapatkan, bla 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 ya. Tuhan telah menegakkan, Tuhan telah mendirikan, Tuhan telah membentuk, ya. Tuhan telah mendapatkan, Tuhan telah membeli, Tuhan telah memiliki. Maka akhirnya tetap saja yang paling tepat itu ada dua pilihan, yaitu Tuhan telah menciptakan atau Tuhan telah membentuk, ya. Cuman kalau kita lihat lagi itu rangkaian kalimat berikutnya sebagai pekerjaannya. Ya pekerjaannya Tuhan itu apa? Dalam konteks ini kita sudah bicarakan sesuatu punya hak disebut sebagai Allah yang notabene di sini Tuhan. Jadi kalau ini agak repot memang. Kalau kamu karena ada Tuhan besar semua, ada T-nya besar, UH-nya kecil, itu cara LAI menerjemahkan seperti itu ya. Meskipun kita tahu dalam huruf-huruf Ibrani itu sama dengan huruf-huruf Arab, tidak ada huruf besar, huruf kecil. Ya, kalau kita baca kata Tuhan dengan besar semua, ya kalau ada di LAI ini, itu biasanya dia mengarah ke Yahweh, ya, mengarah ke Yahweh atau ya dalam perspektif Islam disebut Allah, gitu ya. Nah, sesuatu yang bisa diterima sebagai Allah dia harus ada syarat dong. Syaratnya apa? Aku sudah jelaskan, mencipta. Ya. Dengan demikian sesuatu yang kita dapatkan dari Amsal 8:22 ini
Tuhan, yang itu bisa YHWH, bisa Allah, telah menciptakan aku. Jadi kerjanya Tuhan itu salah satunya yang dia tidak bisa dimasteri oleh siapapun yang mencipta itu. Maka tetap aja kembali, terjemahan yang paling pas itu Kanaan itu yang mencipta. Ya. Yang mendekati itu membentuk, ya, tapi konteks ini lebih tepat mencipta. Artinya ketika ada sosok pribadi yang mengaku bahwa Allah telah menciptakan aku, maka notabene akunya itu mau tidak mau, suka tidak suka itu bukan Allah. Karena dia jadi posisi yang dipasifkan. Artinya apa? Dia tergantung yang memasifkan. Allah yang aktif menciptakan, sementara aku yang pasif diciptakan. Maka kalimatnya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi sebelum kerja apa-apa, Allah menciptakan dulu sosok aku ini. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Oke. Paulus itu bagaimana mensikapi perdebatan ini, ya? Kan perdebatannya ada dua itu, ya. Aku ulangi lagi. Ini aku hapus ya. Ini aku hapus. Jadi ini Amsal ini kan sebetulnya dua problem yang harus diselesaikan itu kan dua, ya. Dalam tataran tafsir, dia juga punya problem dalam tataran terjemahan. Dia punya problem. Kalau terjemahan ini konteksnya Kanani itu mau diterjemahkan apa? Dalam terjemahan tafsir, aku itu siapa? Ini masalahnya. Ini kemarin sudah kita kupas tuntas sampai kita hunting ke Injilnya orang Arab, ternyata ya benar. Kholaq, mencipta. Jadi terjemahannya mencipta. Ya, sudah kita coba eksperimen kemarin seperti itu ya. Kita masukkan semua polisemi yang ada, mencipta yang paling tepat, bukan yang lain. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Ya. Jadi ini sudah kita bicarakan kemarin, sekarang ke sini. Tafsir. Ini namanya sistematika. Jadi dia tersusun gitu loh ya. Dari sini kita ke sini. Oke. Bagaimana kok itu bisa jadi aku? Itu larinya ke Yesus. Justin Martyr itu gimana ceritanya? Gitu. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Gitu ya. Itu kan menarik untuk kita diskusikan. Terus LAI juga ikut-ikutan menerjemahkan akunya itu ke Yesus. Terus nanti kita coba bagaimana kerangka berpikir Paulus, apa juga ke Yesus. Ya, kata akunya itu kan apa, itu tidak eksplisit, dia implisit banget, ya. Terus siapa dia? Siapa aku itu? Coba. Kan terjemahannya di situ juga menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Oke. Jadi kajian kita kali ini nanti ya polemik Amsal ini dalam konteks ini. Tafsir akunya itu kita cari siapa. Kalau Justin Martyr itu abad kedua Masehi, dia menisbahkan ke Yesus. Kemudian terjadi
dua terjemahan Alkitab, Vulgata sama Septuagint lah, kita ambil induknya saja. Kalau King James dan segala macamnya edisi revisi dan jadi kitab suci direvisi itu nggak ada. Kalau ada direvisi itu pasti bukan kitab suci, terjemahan. Ingat, nggak boleh kitab suci itu direvisi. Al-Quran itu nggak boleh direvisi. Kalau terjemahan Al-Quran mau 1000 kali direvisi tiap hari pun, kalau kamu bisa, kamu punya dana, nggak masalah. Ya, jadi dengan adanya Injil dalam edisi revisi bahasa Inggris itu biasanya reservation gitu ya, itu menunjukkan bahwa itu bukan kitab suci gitu loh. Begitu juga kalau terjemahan lama, terjemahan baru gitu, itu menunjukkan bukan kitab suci. Makanya aku bilang terjemahan kitab suci dan kitab suci itu beda. Terjemahan kitab suci itu upaya manusia untuk mencoba semaksimal mungkin bisa memahami pesan-pesan itu. Karena upaya manusia, ya dia bisa saja salah. Jadi kalau ada direvisi terjemahannya, ya nggak usah kaget. Bukan kitab suci ini yang diterjemahkan. Karena kitab suci bukanlah terjemahan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Ya, jelas ya? Di sini jelas. Jadi akhirnya kita ambil yang ujung-ujungnya saja lah, yang dianggap sebagai pondasi terjemahan mereka, yang dari itu semua kitab-kitab Bible itu diterjemahkan menjadi bermacam-macam bahasa di dunia ini ya. Vulgata dan Septuagint itu sudah beda. Ya, ada yang mengatakan ini menciptakan, ada yang membeli, memiliki, itu beda. Ya, dan itu sudah kita lalui. Sekarang aku terusik, Yusuf Martir ini punya argumentasi nggak dia? Siapa? Justin Martin ini. Kok dia bisa-bisanya menisbahkan informasi yang metaforis ini ke Yesus gitu loh. Ya, itu yang coba kita gali sekarang. Berbicara tentang praeksistensi, ya namanya aja pra. Tentunya kita tidak akan menemukan penjelasan yang jelas, misalkan mana di surat Amsal itu nggak ada Yesus, kok bisa dimaksudkan bahwa itu Yesus gitu. Kan namanya nggak tertulis begitu gitu. Ya nggak bisa. Ya, aku pun tidak sanggup kalau ada tuntutan seperti itu, di mana dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi itu, yang di sini khususnya tentang Amsal itu ada nama Yesus. Kok bisa dinisbahkan ke Yesus? Ya tentu aku jawab, ya memang tidak ada. Cuman kan kerangka berpikir itu bisa mengolah sehingga kita menarik sebuah kesimpulan, ya. Kan kita kenal nama Yesus itu setelah satu pribadi ini dilahirkan lewat rahim Bunda Maria. Sedangkan kita berbicara Amsal, itu berbicara praeksistensi sebelum dalam habitat dunia. Jadi kalau dituntut nama Yesus ya enggak keluar. Orang kita kenal nama Yesusnya saja setelah dilahirkan ke dunia. Ini praeksistensi. Itu loh. Ya. Ini praeksistensi. Sedangkan kita kenal nama Yesus itu setelah dilahirkan Bunda Maria. Itu pun sebetulnya kan bukan Yesus. Itu kan Yesus itu sudah berubah sebutan, bangsa lain bukan bangsa Yahudi menyebutnya Yesus. Tapi itu nantilah ya. Diskusinya jangan di sini, nanti campur aduk, justru nggak sistematik nanti. Oke, di mana kita bisa mencari informasi tentang itu? Maka tidak bisa tidak kan begini. Ini ada perjanjian lama. Sorry, ini yang baru ini. Ya, ini ada perjanjian lama. Ya. Ini ada perjanjian baru, ya. Ini ada perjanjian terakhir. Ini ya kitabnya orang Yahudi.
Ya, kitabnya orang Nasrani, yang sekarang menjadi Kristen, kitabnya orang Islam. Ya. Tentunya ketika kita mencari informasi yang di sini, itu harus merujuknya ke sini. Karena kita bicara praeksistensinya. Ya. Paham? Rujuknya nggak bisa kita tetap di sini atau merujuk ke belakang, mundur, maju nggak bisa. Ke sini rujuknya ke depannya. Di PL ini kita merujuk, khususnya di kitab Amsal ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu ya apa yang bisa kita gali. Maka kita coba melihat dulu apa yang tertulis dalam kitab Amsalnya. Ya. Kamu lihat Amsal 8:22 punyamu, kamu lihat. Sebentar. Supaya kita sama-sama bisa mengerti ya. Lari ke Amsal 8:12 dulu. Ya. Amsal 8:12. Ya. Kita sama-sama buka supaya sama-sama clear. Amsal 8:12. Ini ya. Sudah? Oke. Ini enggak kita baca semua, kita ambil yang urgen aja ya, karena panjang ini. Perikopnya itu wejangan hikmat. Itu tertulis aku hikmat. Gitu ya. Itu diawali dengan pernyataannya itu di mana di sini ya? Di sini bisa lihat. Begini dia, ini di Amsal 8:12 dia berbicara aku hikmat. Bla 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 bla. Ya. Aku hikmat. Yang jadi masalah ya, akunya ini siapa sih? Ini tafsir ini. Kalau kemarin kan kita keterjemahan sudah selesai. Ini siapa? Kok bisa-bisanya Justin Martyr itu menisbahkan ke Yesus? Ada argumentasinya enggak? Gitu loh. Nah, nanti sama. Kalau ada yang menolak bahwa aku itu tidak bisa ditafsirkan untuk dinisbahkan ke Yesus, lalu kepada siapa? Gitu loh, untuk mereka yang menolak. Jadi penolakan penisbahan Amsal ya, Amsal 8:22 kepada sosok Yesus itu lihat aja. Kalau kau diskusi gitu ya, terus dia menolak, oh tidak Pak, itu bukan kepada Yesus itu. Itu sudah bisa dipastikan dia mesti paham Tritunggal. Atau paling tidak paham Onesis. Tapi yang sangat memungkinkan paham Tritunggal. Karena apa? Dia akan menghindari Yesus itu sebagai ciptaan. Karena kalau Yesus itu sebagai ciptaan, tentunya Tritunggal runtuh dong. Mana ada Allah yang diciptakan gitu. Ini lampunya cukup terang. Ini tadi hujan panas, makanya ini baru mandi ya, seger. Mandi, nggak taunya baru mandi, baru mau syuting ini sudah hujan. Tadi panas, bukan hujan panas. Tadi panas banget maksudku, ya. Panas banget sehingga aku mandi keramas gitu ya, supaya sedikit bisa mengurangi panasnya. Nggak tahu tiba-tiba sudah hujan. Nampak? Karena gelap ini ya. Oke, aku lanjutkan ya. Seperti ini keadaannya ya. Maka teman-teman Tritunggal akan menolak Amsal 8:22 kalau dinisbahkan ke Yesus, karena ada konsekuensi logis yang harus ditanggung.
Yesus menjadi yang diciptakan. Kalau Yesus itu menjadi yang diciptakan, maka Tritunggal itu roboh. Tritunggal itu ambruk. Bagaimana Allah kok diciptakan? Nah, supaya tidak ambruk, mereka tidak menerima tafsiran Justin Martyr. Gitu loh. Lah aku akan membagikan kepada kalian sejauh yang aku tahu, berdasar nggak sih ketika aku hikmat itu dibawa ke Yesus tuh dasarnya mana? Gitu loh. Ya. Kan harus ada dasarnya dong. Kok bisa tiba-tiba aku hikmat ini Yesus? Sebetulnya kalau kita punya teman Yahudi, ini kan kitab mereka. Itu lebih asik lagi kita tanyai, menurut dia aku hikmat itu siapa sih? Apakah Salomo? Ini kan Amsal ini. Kan ada kemungkinan juga dia Salomo. Gitu loh. Jadi aku membagikan kepada kalian, ya, nanti terserah mau diambil yang mana. Ketika aku hikmat ini dinisbahkan ke Yesus, argumentasinya itu mana? Gitu ya. Di samping tadi yang aku bilang, lihat sajalah yang menolak dinisbahkan ke Yesus itu mesti pahamnya Tritunggal, gitu. Ya, kalau yang Kristen Tauhid, Saksi Yehova itu ya nggak ada masalah mau dinisbahkan ke Yesus juga, mereka tenang-tenang baik, nggak ada masalah. Ya, karena mereka tidak menerima dogma Tritunggal. Gitu, ya. Makanya kalau ada tiba-tiba terus semangat sekali mengkanter, oh itu bukan Yesus, tidak ada Yesus gitu-gitu. Tritunggal, itu wes ya, itu lagu-lagunya ke sana. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Jadi ini kita lihat di kitab sebentar. Kitabnya apa nih ya? Kamu coba buka di sebentar. Di kitabnya mana tadi? Sudah aku catat. Lesip ya. Sudah aku sisihkan. Ternyata dia menelisip ya. Aduh, di mana ini tadi? Sebentar ya, sabar ya. Coba aku lihat tadi di Duh, kacau kalau gini, habis waktu kita. Sebentar. Allah yang Esa, bukan di sini ya. Bukan di sini. Yang diciptakan paling sebentar ya. Sebentar. Kok bisa meleset dia? Sebentar. 1 Korintus ya. 1 Korintus 1:24, lari ke sini ya. Ya maklumlah, banyak catatan jadi. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 1 ayatnya 24 ya, aku catat di sini. Kita bisa membawanya ke sini. 1 Korintus 1:24 ya. Ini kalau kamu hanya ngelihat ini tapi nggak melihat dari awal urutan kamu bingung karena tulisanku ngacak
dari sini lari ke sini gitu. Makanya perlu nggak bisa kajian ini hanya dicuplik-cuplik, disingkat-singkat, nggak bisa, dia harus lihat seluruhnya. Ya. 1 Korintus 24. Ya. Kita baca di situ ada sebuah penjelasan 1 Korintus 1:24. Lihat ini, dengarkan. Perikopnya hikmah Allah dan hikmat manusia. Ya. Nih. 24. Udah? Ya, artinya kan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, aku jelaskan dulu, ini yang dimaksud. Jadi begini, sebetulnya kan terjadi pertentangan antara murid-murid Yesus. Apakah ajaran Yesus itu, Nasrani itu, bolehkah diwartakan terhadap orang non-Yahudi? Gitu ya. Nanti jadi terbelah, ada Yahudi, ada Goyim, Goiruh, luar Yahudi. Itu kan jadi masalah. Kebetulan permasalahan itu oleh Barnabas tidak bisa diselesaikan, tapi dengan kebijakan dia ngajak Paulus ke Yerusalem. Paulus belum jadi orang penting di situ, dia belum masuk lingkaran para murid Yesus. Makanya sebetulnya meskipun akhirnya Paulus dan Barnabas itu tukaran, berselisih, ya. Sebetulnya Paulus nggak boleh gitu dong, karena tanpa jasa Barnabas, Paulus itu nggak bisa masuk kelompok elit murid-murid Yesus, ya. Jadi Paulus itu sosok yang tidak pernah bersinggungan, berinteraksi langsung dengan Yesus. Dia bukan murid Yesus, ya. Baru kemudian ketika pada waktu itu ini orang-orang Goyim itu orang non Yahudi ya. Ini disuruh sunat enggak ya? Gitu loh. Karena sunat itu fundamental loh. Makanya kadang-kadang kok kalian tuh enggak sunat, ini gimana gitu. Sunat itu menjadi fundamental. Ya, itu hal penting sebagai pembeda antara anak-anak Abraham dan bukan anak Abraham. Jadi kalau dilihat titiknya nggak sunat itu, bagaimana dia mengklaim anak-anak Abraham? Gitu ya. Karena ini aku keluar sedikit supaya kalian ngerti nanti maksudnya ini. Ya. Karena tidak mendapatkan sebuah solusi, akhirnya Barnabas ya mengajak Paulus, ayo deh kita ke Yerusalem aja gitu. Ketemu siapa? Ketemu para murid dan komandannya kan Pak Petrus. Nanti ada Yakobus juga dan lain-lainnya. Ini gimana ini? Sunat nggak mereka? Itu loh. Ya. Dan akhirnya diambil kesepakatan di situ. Kesepakatan itu sebetulnya kuncinya ada pada Petrus dan Yakobus. Seandainya Petrus dan Yakobus dulu mengatakan harus sunat, maka orang Kristen sekarang itu sunat. Masalahnya dulu mungkin strategi dakwah gitu ya. Biarlah yang penting ngikuti Kristen dulu gitu. Nanti sunatnya belakangan. Nggak taunya kebablasan sampai sekarang nggak pada sunat gitu loh. Nah akhirnya dari cerita itu terbelah menjadi dua. Khusus Paulus itu untuk mereka bilang rasul ya, orang-orang yang tidak bersunat. Artinya Goyim, artinya Goiruh, artinya bukan Yahudi. Dan murid-murid Yesus yang original, yang asli itu untuk orang-orang bersunat. Gitu loh ya. Jadi ada dua komunitas, sunat dan enggak sunat. Gitu ya. Oke, makanya ketika Paulus mengirimkan, ini kiriman surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Sorry kurang S. Korintus, ya. Yes. Di Korintus dia menggunakan istilah begini.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Nah, itu loh. Ya. Jadi sama-sama, you yang goyim, you yang Yahudi, gitu loh kira-kira ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Ini sudah ya. Aku hapus ini ya. Kita mereferen ke perjanjian lama PR, kitabnya orang Yahudi. Ini aku hapus. Ya. Ini aku hapus. Kita buka ini 1 Korintus ini, hikmat Allah. Jadi Yesus itu di sini disebut Kristus ya, adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nih. Nih, ya, supaya jelas semua. Nih, hikmat Allah. Ini kita tarik dari 1 Korintus 24 nih ke sini. Ya, bahwa hikmat Allah itu siapa? Ini dia. Di sini disebut Kristus tapi ya. Tapi kan kita tahu yang dimaksud Kristus itu ya Yesus. Kristus, Mesias yang diurapi. Gitu. Karena dia masuk dalam edisi Yunani, maka disebut Kristus. Ya. Maka diketemukanlah Yesus. Skemanya bagaimana? Yesus itu apa? Hikmat Allah. Maka ketika di sini aku itu hikmat, tarik ke perjanjian lama. Maka tidak bisa terelakkan lagi dalam polemik Amsal 8:22, tafsirannya itu mengarah kemana aku hikmat itu? Dia ke sini. Itu loh. Ya, ke sini. Dan nanti ini paralel dia dengan kitab-kitab kirimannya, surat-suratnya Paulus yang lain, ini paralel. Jadi ini kalau kita baca terjemahan baru nanti perjanjian baru nanti surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu mereferen ke Yesus semua. Jadi Paulus itu mengatakan Yesus itu ya ciptaan, gitu loh. Ya. Yesus itu ciptaan. Makanya kan pagi-pagi tadi aku bilang, tolong teman-teman Islam khususnya jangan bawa-bawa Paulus ke dalam polemik teologis dalam kekristenan. Karena Paulus itu masih memegang syahadat sema. Dia masih beralah tunggal, bukan berarah Tritunggal. Dan jelas sekali Paulus memposisikan Yesus sebagai ciptaan. Ciptaan. Jelas di sini, ya, dia ciptaan. Maka ciptaan tidak mungkin dia menjadi Allah, karena kita sudah mengambil sebuah kerangka berpikir bahwa yang namanya diciptakan itu pasti bukan Allah. Ya, Yesus itu bukan Allah karena dia ciptaan. Ya. Jadi ketika hikmah itu ditarik, siapa dia? Yesus, itu sandarannya di sini. 1 Korintus 24. Ya. Jadi ini semakin gimana ya? Tapi kan aku tetap bilang, kalau memang mau diimani Tritunggal itu ya silahkan saja, ya tidak ada masalah. Di sini kan kita ngaji ya, ngaji bareng, kita belajar. Ya mau setuju monggo, mau tidak juga monggo gitu. Dan aku menyampaikan sebatas yang aku tahu. Maka kata hikmat nih itu dari nih 1 Korintus
1:24. Dan dia jatuhnya ke Yesus. Artinya apa? Ini menggugurkan Tritunggal loh. Tritunggal runtuh di sini. Karena salah satu pilarnya, ya, Yesus sudah terbukti sebagai ciptaan. Nggak bisa dipertahankan, nggak bisa. Ya, kecuali kamu mau tolak surat Paulus, nah itu lain lagi. Maka seharusnya ya, aku juga heran ya, kekristenan itu kan kalau kita lihat perjanjian baru itu didominasi oleh surat-surat kiriman Paulus kan. Jadi itu jangan dianggap itu Allah berfirman. Enggak, itu kerangka berpikir Paulus. Makanya disebut surat-surat Paulus. Tetapi kan dalam perspektif kekristenan surat Paulus dianggap kitab suci, ya sudahlah gitu ya. Padahal yang namanya kitab suci itu kan firman Allah yang dikitabkan, tentunya lewat pewahyuan kepada nabinya gitu. Ya, jadi semua surat-surat kiriman Paulus itu mendominasi perjanjian baru ini, ya. Surat-suratnya itu. Dan semua kekristenan tuh menerima dari denominasi apapun. Nah, nanti ini aku jam 3 mau ke gereja Mormon ya. Ada teman minta antar, aku bilang ya oke nanti jam 3 gitu. Karena penasaran dia Mormon tuh sebetulnya gimana sih gitu. Ya kalau aku bilang kalau mau tanya Mormon ya langsung aja ke sumber aslinya ke Mormon, jangan tanya orang. Kan begitu. Memang Mormon ada kitabnya sendiri. Di samping dia pakai Injil, dia ada saat lagi kitab Mormon mana ini nggak tahu ya. Ada deh, kalau nggak ada ya wis lah. Kitabnya hitam. Itu deh yang paling bukan. Mana? Bukan ya. Nanti lain kali tak siapkan ya. Jadi ada Injilnya itu ada, nanti dia punya kitab Mormon lagi. Gitu. Ya. Ya itulah sebagai bukti bahwa aku juga bersahabat dengan Kristen-Kristen lain. Jadi jangan aku dibilang, oh itu juru bicara saksi Yehova, oh itu juru bicara, itu betul. Gerah itu pintar sekarang. Itu juru bicaranya Kristen Tauhid, enggak. Aku ini memangnya kuat berapa mau, dilap dulu deh pakai debunya, diginiin pakai apa itu. Bayar aku jadi juru bicara. Aku bicara kerangka berpikir saja. Seperti ini. Bukan aku membela Justin Martyr, bukan. Memang kerangka berpikirnya setelah aku dalami ini, Korintus ini pijakannya. Maka karena Korintus mengatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan dia hikmat Allah, maka diksi hikmat di sini itu tidak bisa tidak larinya ke Yesus. Jadi kalau ada ngomong, oh bukan ke Yesus, lah aku takon ke siapa? Ke Mukidi. Nah ini kitab Mormon. Kitabnya lumayan tebal ini, ya. Satu kesaksian tentang Yesus Kristus. Ya, dan ini oleh mainstream dianggap sesat ini. Dianggap sesat. Jadi dicap sesat gitu ya. Dia sendiri yang benar. Gitu. Ini kitab Mormon. Ini asik. Biasanya yang main ke aku itu petugasnya dari Amerika ya, dari Amerika. Jadi Injil terus ini pegangan mereka. Oke, ini kalau bahasa gampangnya Mormon itu kekristenan produk Amerika gitu. Makanya kan repot kalau kita mengatakan Yesus itu katanya naik lagi turun lagi. Sudah turun belum? Kalau kata mereka Yesus itu udah turun ke Amerika. Coba gimana gitu. Dan nemui siapa nama nabinya itu Yesuit apa siapa gitu. Jadi Yesus itu mendarat ke Amerika, makanya lahir kitab Mormon ini dari Kristen Mormon gitu loh. Nah, sekarang kok di KKR itu ada kedatangan kedua lah, sudah datang di Amerika kok nggak tahu gitu. Ini kalau kita berbicara dalam kerangka berpikir Kristen Mormon. Jangan salah paham lagi berarti aku mendukung Mormon, enggak begitu. Ya. Oke. Jadi dia lari ke Yesus karena Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Jadi aku sudah jelaskan terjemahannya yang bermasalah, jadi polemik. Aku sudah jelaskan tafsirannya yang berpolemik, ya. Kenapa dia disimpulkan menjadi Yesus? Ya, ya karena ada pijakannya di 1 Korintus 1:24. Kembali lagi tadi, Paulus itu suratnya mendominasi perjanjian baru. Tapi ketika ini kok ditolak sama Tritunggal. Tritunggal loh ya. Kalau tauhid saksi Yehova tidak ada masalah. Kan sudah aku bilang kajian di sini bukan kajian yang hohohihe, yang bombastis, seneng, wah ada begini. Oh enggak. Aku ngajak kalian berpikir. Coba dipikir gitu loh. Ya. Segini banyak perjanjian baru, ya. Ini didominasi oleh surat-surat Paulus. Yang awal-awal Matius, Markus, Lukas itu kalah populer, lebih banyak surat-surat Paulus. Artinya kan Paulus diterima nih. Ini khususnya yang Tritunggal nih aku ngomong nih, ya. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan kok ditolak itu loh. Kan milih-milih dia. Nanti ada lagi di sini, nanti aku akan jelaskan. Yang aku bilang kemarin itu sudah ada penjelasannya waktu kita menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat yang ke-7. Mungkin ada yang bertanya, ini lo apa hubungannya ini surat Ali Imran? Ya nanti dah lihat aja. Insya Allah besok aku jelaskan ya. Sepertinya itu dulu ya. Dan kita memang tidak bisa terlepas dari kitab orang Yahudi. Seperti katakan Rabbi Tobia, kuncinya ada di kami gitu. Karena itu ya memang itu kitab dia, kitab orang Yahudi, mau gimana lagi. Ya, maka kita tidak bisa keluar dari perjanjian lama. Itu dulu kajian kita kali ini. Semoga ada manfaat yang diambil, menambah wawasan kita tentang keberagamaan kita. Ya, di sini wadahnya wadah berpikir, jadi tidak perlu rame, tidak perlu saling serang. Apa gunanya? Nggak ada untungnya, nggak ada gunanya saling serang. Dipikirkan aja, direnungkan mana yang bagus ambil, mana yang nggak bagus tolak, gitu aja. Nggak usah kekanak-kanakan seperti anjing menggigit ekornya berputar-putar ke sana sini, melepaskan sumpah serapah, itu ya janganlah ya. Di sini kan kita berpikir. Maka sekarang aku ngajak berpikir, kalau Paulus itu diterima surat-surat kirimannya sebagai kitab suci, kenapa ketika Paulus mengatakan Yesus itu ciptaan ditolak? Itu yang aku maksud. Ayo dipikirkan bagi mereka yang mau berpikir, ya. Dan akhirnya memang ujung-ujungnya itu mengganggu doktrin Tritunggal. Sampai di sini dulu, dan semoga insya Allah kita ketemu lagi ya di kajian-kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.